Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini seperti kalian lihat di sini, bahas lagi tentang FIR, F-I-R. Jadi ini aplikasi modusnya tuh bagus banget sebenarnya. Modusnya tentang lingkungan, gimana caranya supaya lingkungan ini lebih bersih, gimana sampah-sampah ini bisa diolah dengan baik, baik sampah organik, anorganik gitu ya guys. Sama seperti aplikasi yang udah see you bye bye gitu ya, aplikasi Gear Cycle. Dan ini gue minta maaf kalau misalkan suara gue agak ngegema gini ya guys, karena memang posisinya lagi di ruangan yang entah berantah gitu ya guys. Dan kalau kita lihat di sini ada share-sharean orang kayak gini. Masih ada yang nggak percaya sama aplikasi FIR. Masya Allah, mendarat lagi gaji kedua aku. Yang mau bergabung boleh inbox aku atau busik langsung ke Guma. Kita jadi boleh sampai gajian besok pulih. Nah, apa tuh bahasa dari mana guys? Jadi nunjukin bukti-bukti penarikan kayak gini guys. Nah, sebenarnya kalau aplikasi-aplikasi Ponzi itu ya saat dia baik-baik saja ya baik-baik saja, baik-baik banget gitu ya, tidak ada masalah. Tapi ketika sudah terjadi masalah, itu nggak ada yang bisa bertanggung jawab. Bahkan mungkin pihak-pihak yang berwenang ya, yang harusnya punya andil lebih besar, pasti juga ujung-ujungnya nyalain kalian sendiri. Kalian udah kena mental, psikis, segala macem. Terus juga mungkin fisik kalian dari karena mentalnya yang kurang baik ya, akhirnya dampaknya ke fisik juga gitu ya guys. Jadi makanya gue sering kali cuma bisa bilang kayak hati-hati, jauhi gitu ya. Walaupun ya duit kalian gitu ya. Cuman pada dasarnya kalau sudah mengalami kerugian ya semua bakal disalahin dan berdampaknya panjang gitu ya guys. Dan saat ini memang masih terbukti membayar nih seperti yang ada di share-sharean ini, bener. Karena memang aplikasinya masih baik-baik saja. Nah nanti kalau aplikasinya mulai bermasalah, semua cuci tangan mengaku menjadi korban, mengaku kalau nggak pernah dapat untung apa-apa. Tapi nanti kalau ada aplikasi baru nih yang muncul, dia pindah tuh ke aplikasi berikutnya ya. Padahal bilangnya jadi korban, tapi kok korban kok nggak kapok, kok malah asik banget nih kayaknya pindah-pindah nih ya, kayak kutu loncat ke aplikasi Ponzi berikutnya. Jadi di situ sudah dipahami bahwasanya dia bukan korban, dia adalah pemain Ponzi yang sangat amat pro. Jadi dia bisa berakting, berbohong udah biasa lah ya. Jadi mainin psikis kalian. Oke, terus kalau kita lihat lagi dari Facebook ya guys, share-shareannya. Dan mungkin nanti gue juga bakal bacain beberapa komentar yang muncul di video gue kemarin, yang tentunya beragam komentarnya. Tuh, fakta dibalik aplikasi FIR, apakah aman atau scam? Janjikan uang dari foto sampah. Tuh. Oke, gitu aja. Ini juga nih ya, cair dari aplikasi FIR langsung jajan daster. Dan kalau disimpulkan dari tadi gue melihat gitu ya postingan-postingan yang muncul, ini bisa gue simpulkan banyak penggunanya tuh yang ibu-ibu ya guys, ibu-ibu rumah tangga mungkin ya, pokoknya gendernya adalah wanita. Yang mostly dari tadi gue temukan dia nge-share entah bukti penarikan, entah cara ataupun link referralnya gitu ya, rata-rata adalah wanita. Oke, ini video yang ada di TV yang kemarin tadi gue sih nemu. Nah ini kan kalau kita lihat dari perkumpulan ini juga kebanyakan wanita. Nah kayaknya memang gak tahu ya, mainin psikis lagi segala macem. Apalagi misalkan ibu-ibu di rumah itu butuh juga dana tambahan, ya otomatis ya dipermainkan lah di situ untuk mental dan juga pemikiran mereka yang pada dasarnya mereka ya nggak paham. Nah ini kalau kita lihat ada forum rapat peningkatan penghasilan FIR 26 Oktober. Nah nih masih baru-baru ini nih guys ya. Tuh gue lihat juga sepertinya semakin masif ya untuk FIR ini gencar mencari member. Oke, dan sekarang kita pindah aja ke video gue yang kemarin
Jadi ini ada beberapa komentar yang muncul ya. Ini kita lihat-lihat aja ya guys. Surat izinnya mana tuh Mbak? Biasanya kan ada pengawasan BUMN, Kominfo. BUMN, Kominfo, maksudnya PSE, pendaftaran untuk linknya gitu ya, untuk websitenya. Itu bukan izin, bukan. Izinnya itu lebih kepada kalau dia izinnya, misalkan dia bergerak di bidang daur ulang sampah, kita nggak butuh izin daur ulang sampahnya, kita butuh izin adalah izin keuangan dia bisa mengumpulkan dana masyarakat. Itu mana izinnya ya, dari OJK terutama. Terus membuat investasi ya dengan latar belakang tadi sampah itu. Tapi bukan izin di bidang sampahnya, enggak, tapi pengelolaan uang kalian oleh aplikasi itu mana izinnya itu ya guys. Jadi itu dua hal yang berbeda menurut gua. Oke. Gua rasa untuk depo pertama tidak akan kena tipu. Setelah depo kedua rasanya baru kena tipu. Nampaknya ambil aja gratisan untuk deposit pertama, karena yang nipu lebih pintar, kita harus pintar duluan. Nah, kalau emang aplikasi ini beneran baik buat kalian dan menurut kalian baik, harusnya ketika kalian main gratisan guys, itu udah langsung bisa penarikan aja gitu, tanpa dipersulit. Tapi kalau kalian main gratisan aja, terus kalian murni tanpa mengundang orang, nggak bisa penarikan, ya udah jelas ya penipuan ya guys. Oke, awalnya meragukan tapi sekarang tidak meragukan lagi. Mau daftar diajak teman tapi nyari informasi dulu penipuan atau bukan. Masa cuman foto-foto sampah duit. Nah, dapat duit maksudnya ya. Jadi cuman karena foto-foto, terus dari foto itu apa gitu tindak lanjutnya sehingga kalian dapat duit, kan kocak ya. Mau kerja disuruh depo dulu, aneh. 5 bulan lalu lo buat konten kayak gini bilangnya nggak bagus, sekarang lo buat lagi. Lo nggak nyadar kalau ini sudah terlalu membantu banyak orang. Seandainya 5 bulan lalu lo tahu lo langsung daftar, pasti lo juga merasakan manfaatnya. Ini komentar pemain Ponzi ya guys ya, yang kayak ya pengen tetap eksis aplikasinya. Kalau gue sih ya mau berapapun bertahan ya, mau 100 tahun pun, tapi kalau itu Ponzi gue nggak skip ya. Buat apa ujung-ujungnya kita dapat duit, tapi kita tuh dapat duitnya dari duit orang lain. Buat apa gitu, nggak ada baik-baiknya sama sekali. Apakah ini tidak terdaftar di OJK? Ini sistem skema Ponzi tanpa ada member baru, akhirnya pasti scam. Ini semua aplikasi kayak gini menggunakan skema Ponzi. Scam itu heboh di daerahku, sekarang malah nambah banyak membernya. Pengen banget aku share postingan kakak dan bilang ke orang-orang yang gak paham bahwa itu APK nipu, tapi takut kena omel aku. Iya, biasanya galakan mereka dikasih tahu susah. Tapi nanti kalau aplikasinya udah susah diakses, sudah kabur, malu mereka ketemu kita. Merekanya yang malu sama kita. Beneran deh guys. Oke. Jadi kurang lebih komentarnya beragam kayak gitu ya guys. Ada yang sudah tahu, ada yang masih ngeyel-ngeyel, ya biasa lah ya. Namanya juga pemain Ponzi kan susah dikasih taunya. Dan gue cuma berharap kalian bisa lebih hati-hati lagi dalam berinvestasi. Dan misalkan nanti ada info-info terbaru dari aplikasi ini, mungkin akan gue buatkan lagi videonya. So mungkin itu aja untuk kali ini, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.